Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Liviatin Umama. Saya adalah CGB Angkatan 11 dari Kabupaten Pasuruan. Tugas ini adalah untuk memenuhi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator di kelas saya adalah Ibu Rianingsi SPD, sedangkan pengajar praktik saya adalah Ibu Anita Octavia SPD. Perkenalkan juga teman saya, Siti Nuraini sebagai coach dari SMW Negeri 1 Tutur, sedangkan saya sendiri sebagai observer dari SDN Kalipujang 1, dan teman satunya lagi adalah Ibu Ari Setiawati sebagai Kuci dari SDN Sumberpitu 1. Tujuan coaching kali ini adalah CGB dapat melakukan praktik coaching dengan CGB lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Mari kita saksikan praktik coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Liviatin Umama. Saya mengajar di UPT Satuan Pendidikan SDN Kalipujang 1, Kecamatan Tutu. Saya adalah CGP Angkatan 11 kelas 104A. Saya dalam coaching kali ini berperan sebagai supervisor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Siti Nuraini dari SMP Negeri 1 Tutur. Saya guru matematika. Di sini peran saya adalah sebagai coach. Kemudian saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiawati, CGP Angkatan 11 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Sumberpitu 1. Dalam kegiatan coaching kali ini, saya berperan sebagai coaching. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Aini, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Aini? Waalaikumsalam Bu Nani, alhamdulillah saya sehat Bu pagi ini. Bagaimana kabarnya dengan Bu? Alhamdulillah, kata saya juga sehat Bu. Syukurlah kalau Ibu Aini juga sehat. Pagi ini Bu Aini akan ada sesi coaching ya dengan Bu Ari. Ya, tepat sekali Bu. Saya hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Ari seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Aini kembangkan nanti ya. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Aini dengan Bu Ari. Nah, apakah Bu Aini sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Ya Bu, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Nani yang sudah bersedia waktu menjadi pengaman saya. Saya akan melakukan coaching melakukan yang terbaik Bu. Baiklah Bu, sebelum Bu Aini melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Bu Aini. Oke, saya juga ingin bertanya kepada Bu Aini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu penilaian dari coaching yang akan saya amati. Oke, poin-poin yang akan saya amati nanti adalah proses coaching. Yang pertama yaitu sesuai apa belum Bu Aini melaksanakan coaching dengan Bu Ari sesuai dengan menggunakan alur TIPTA atau belum. Nah, kita ketahui bersama bahwa alur TIPTA terdiri dari T-nya tujuan umum, I-nya identifikasi masalah, R-nya rencana aksi, dan TA-nya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab Bu Aini sebagai coach untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya, yang saya akan amati lagi yaitu percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip. Prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan dengan coaching. Kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan kompetensinya. Gitu nggih. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh dan presence. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Aini mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ari, nah,
Bu Aini sebagai coach perlu mendengarkan dengan penuh rasa. Rasa di sini maksudnya adalah receive. R-nya receive, A-nya adalah as, S-nya sumaris, dan A-nya apresiasi. Ibu, siap. apresiasi itu adalah pernyataan-pernyataan dari uji Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari puji, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada puji. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya nanti? Iya Bu, saat melakukan coaching nanti saya akan berusaha menjalankan dengan alur cerita. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti dari proses coaching Bu. Saya rasa sudah jelas dan saya sudah paham rubrik penilaiannya Bu, seperti itu. Baik Bu, untuk selanjutnya izinkan saya bertanya nggih. Siap Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ini Bu, dari 3 kompetensi coaching itu saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Bu. Nah, saya ingin maksimal dalam ketiganya. Jadi saya ingin hadir dengan penuh, saya juga ingin mendengarkan dengan aktif, dan saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Bagus Bu. Jadi saya kira dari kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik yang ingin Bu ini kembangkan? Ingin saya observasi. Saya ingin dengan mengobservasi saya pada bagian presence atau kehadiran ini. Karena saya kadang itu saat coaching itu saya bilang fokus begitu. Saya tidak hadir malah dapat dengan ceritanya si coaching begitu. Jadi saya mohon bantuan dengan dia. Jadi dalam melakukan coaching belajar kamu itu sangat dibutuhkan ya Bu. Jadi nanti yang difokuskan Bu ini adalah tentang kehadiran penuh apresiasi. Baik Bu, kalau begitu demikian tadi kegiatan kita dalam observasi B. Selanjutnya silakan Bu ini melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Ari. Nanti setelah Bu ini melaksanakan kegiatan coaching, kita kembali lagi setelah coaching. Siap Bu, terima kasih ya Bu sudah berbincang-bincang dengan saya. Kemudian Bu Nani sudah mengingatkan saya tentang rubrik penilaian, kemudian kompetensi inti coaching juga, kita juga. Insya Allah saya akan melakukan yang terbaik Bu. Semangat Bu ini. Siap Bu, semangat. Semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Bu Ari. Mau pinara Bu Ari. Selamat pagi Bu Aini. Selamat pagi Bu Ari. Wah Bu Ari, ini ada apa ya? Saya deg-degan. Sepertinya ada yang penting sekali Bu Ari. Nah, ada apa ya Bu? Kok dengan ini kita bertemu? Iya Bu Aini ya. Saya itu memang dari kemarin kan WA jenengan. Dan kebetulan saya kan posisi agak jauh dari jenengan dan ini kebetulan jam kosong tadi. Makanya saya menyempatkan diri ke SMPN 1 ini. Begini loh Bu Aini. Kan kenapa saya kok memilih Bu Aini? Nah, teman saya juga kan banyak, tapi saya memilih demikian. Bu Aini kan di SMP. Terus kan rekan kerjanya itu kan lebih banyak daripada SD. Kalau SD itu paling banyak itu ya sekitar 10-11 Bu. Kalau menjenengan kan SMPN 1 ini muridnya banyak, otomatis tenaga pendidik dan kependidikannya itu kan banyak juga. Nah di sini ini tujuan saya ketemu Bu Aini itu, saya itu begini Bu, di sekolah saya ya. Saya itu mau membentuk ombel Bu Aini. Nah, dan saya sama kepala sekolah saya itu ditunjuk sebagai penggerak ombel. Tujuan saya dengan ini, saya itu ingin sharing barangkali dan semoga saja nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, karena ini terkait dengan tenaga pendidikan Bu Aini.
Dia Nah, ini gitu, saya terima kasih sekali Bu Ari sudah menilai saya, sudah mempercayakan saya ibaratnya gitu. Saya siap mendengarkan Bu, saya akan meluangkan waktu, kebetulan saya ini juga sedang jam kosong juga, nanti masih ada 2 jam, insya Allah cukup ya Bu untuk kita berbincang-bincang. Nah Bu, ya. terkait yang kurang bersemangat tadi, kira-kira ada berapa orang yang kurang semangat Bu? Iya, ini kan sekarang dikatakan kompor itu kan untuk mempermudah dalam pengisian PMM itu kan Bu ya. Kalau ada kompor itu kita bisa melakukan praktek baik bersama-sama, kita bisa untuk dan tujuannya kan kita memperoleh sertifikat gitu ya Bu. Juga menyelesaikan pelatihan mandiri yang ada di PMM. Teman saya itu sebanyak 12 orang. Nah ini ada 2 orang yang rupanya kurang bersemangat dan kurang mendukung dalam pembentukan kompel yang diadakan di sekolah saya Bu Ain. Oke, meskipun 2 tapi berpengaruh ya Bu. Nah, yang Kira-kira Bu, apa yang menyebabkan mereka kurang bersemangat dalam pembentukan dan kegiatan kompel di sekolah? Dengan kan sebagai rekan kerjanya, pasti tahu deh sedikit-sedikit bisik-bisiknya itu. Ada apa kira-kira? Nah, ini Bu Ayah, ini pandangan dari sisi saya saja ya. Motifnya itu kira-kira itu yang satu, beliau itu kurang mengetahui mungkin manfaatnya kompel gitu. Terus yang kedua mungkin karena beliau kan biasa di luar karena beliau mengajar PJOK dulu. Mungkin dia memang kurang antusias kalau diajak untuk kerja begitu ya, secara administratif itu memang kurang bersemangat itu pun. Nah, tapi itu sangat mengganggu dengan mau terbentuknya kompel dan untuk keberlangsungan kompel Bu Ayu. Ini sebelum jauh ya Bu, jadi dengan ingin ini selesai ya Bu. Nah, sebelum masuk lebih jauh Bu, jenengan kan sudah ditunjuk, sudah telah ditunjuk untuk menjadi pemerakarsa ngoten nggih. Nah, ini ada hal penting yang Ibu saya ingin tanyakan. Bu Ari tahu tidak apa tujuan didirikannya kompel di sekolah? Tujuannya juga seperti tadi saya utarakan Bu, sangat banyak tujuannya, yaitu untuk memberikan suatu solusi dari berbagai permasalahan, baik masalah pembelajaran ataupun masalah pekerjaan kita yang lain yang sifatnya juga online juga kan gitu. Banyak Bu tujuannya dibentuknya kompel. Kalau lihat dari tujuan tadi, penting ya Bu menurut jenengan pembentukan kompel itu? Menurut saya pembentukan kompel itu ya sangat penting Bu Ai. Karena apa? Ya itu tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolahan, merupakan forum atau tempat yang bisa memberi kesempatan kepada kita untuk duduk bersama gitu Pun. Bukan hanya orang per orang gitu. Karena di kompel itu nantinya kegiatan itu akan terjadwal Bunda gitu. Nah, kita kesampingkan berarti Bu, kalau jenengan sudah tahu tujuannya, berarti kesampingkan dulu seperti hambatan tadi 2 orang itu kita kesampingkan, kita coba kesampingkan. Menurut Ibu bagaimana kalau seperti itu? Kita coba kesampingkan dulu. Kalau melihat dari tujuan kompel ternyata penting itu gitu loh. Iya. Dikesampingkan maksudnya ditinggal gitu Bu. Tidak seperti itu Bu. Kita kesampingkan dulu sementara Bu, tidak seterusnya. Kita lihat yang utama dulu. Nah, apa sih Bu yang dilakukan untuk pembentukan kompel di sekolah itu? Kita kesampingkan dulu yang tadi ya. Kita masuk ke yang penting dulu. Langkah apa yang dilakukan untuk pembentukan dan pelaksanaan kompel? Iya. Ini saya sudah didapuk menjadi penggerak kompel ya Bu. Saya itu mempunyai tip dan trip atau langkah-langkah yang sudah saya susun dulu. Ya, yang pertama yaitu saya ingin membuat proposal. Ya kemarin kan saya cuma menghadap secara lisan,
saya akan membuat proposal tentang pembentukan ombel yang di situ di dalamnya itu terdapat tentang apa kelebihan ataupun tentang tujuan manfaat dari kombel tersebut, dan nanti mencakupnya serta manfaatnya untuk GTK maupun peserta didik itu juga nanti akan saya uraikan secara rinci. Proposal saya itu nanti akan saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan nanti saya akan minta sosialisasi. Selain proposal saya berikan, tapi saya juga akan mempresentasikan di depan teman-teman, tapi yaitu Bu dengan bantuan Bapak Kepala Sekolah gitu. Barangkali dari situ teman yang kurang mendukung tadi itu bisa terbuka dan bisa memperoleh wawasan Bu betapa pentingnya ombel itu dibentuk. Demikian. Bagus Bu, ini tadi maksud saya. Sementara kita kesampingkan dulu dua orang ini, artinya apa? Kita tidak meninggalkan, tapi mereka sebagai anggota dulu, yang mana kita punya kepala sekolah sebagai pemberi kebijakan, yang mana terpaksa mereka juga harus ikut turut serta seperti itu. Jadi bagus sekali Bu Aris sudah punya langkah-langkah yang jelas, langkah-langkah yang tepat. Nah, kapan terus Bu kita mau dengan mau memulai kegiatan? Ya, nah, langkah-langkah itu kan merupakan wujud tanggung jawab saya Bu ya sebagai penggerak ombel. Kalau Bu Aini tanya kapan dimulai, saya kira ini ya Bu lebih cepat lebih baik Bu, karena kan program-programnya itu bisa langsung dilaksanakan bersama-sama gitu Bu Aini. Sepakat Bu saya, lebih cepat lebih baik. Kalau misalkan mau ditunda-tunda apa, nanti malah banyak kerugiannya gitu. Nah, lantas hubungan selain yang tadi dari Bapak Kepala Sekolah, hubungan apa yang Bu Ari butuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab tentang penggerak ombel ini Bu di sekolah? Oh ya, dukungannya jelas Bu. Ini kan berhubungan dengan teman sejawat juga ya. Selain yang utama kepala sekolah, yang kedua teman sejawat itu sangat perlu Bu dukungannya. Karena ombel ini kan komunitas belajar, bukan kita sendiri, tetapi kita itu kan bersama-sama. Ya, yang penting itu dukungan dari teman sejawatku agar bisa berjalan dengan lancar, dan ya alhamdulillah kita bersyukur kalau bisa menjadi sukses. Ombel kita bisa hidup, kita bisa mengadakan webinar, kita bisa apalah sangat banyak yang kita kerjakan melalui ombel tersebut Bu Ai. Nah, itu apa namanya? Bu Ari sudah punya komitmen yang bagus. Kemudian Bu Ari sudah tahu dukungan siapa yang Bu Ari butuhkan. Nah, untuk permasalahan dua orang tadi, saya rasa berdasarkan percakapan tadi Bu Ari sudah menemukan solusinya sendiri Bu, yaitu dengan kebijakan kepala sekolah, mau tidak mau dua orang ini harus mengikuti kegiatan ombel ini. Dan kemudian Bu Ari juga sudah menjawab pertanyaan bagaimana ini mereka dua ini. Ya itu tadi, dengan lambat laun berjalannya ombel mereka akan merasakan manfaatnya. Jadi kita tunjukkan pada mereka bahwa di ombel ini bermanfaat bagi mereka. Saya yakin Bu, mereka kedepannya akan bisa merasakan, wah ternyata ombel ini bermanfaat, wah ombel ini ternyata membawa saya kepada kebaikan, wah ternyata ombel ini memperlancar kegiatan-kegiatan saya di sekolah. Seperti ini Bu Ari. Begitu ya. Ya. Rupanya ini saya juga satu tersupport dengan motivasi dari jenengan Bu. Ya, bersemangat juga ini. Yang kedua ini saya berterima kasih sekali ya Bu ya. Yes, Masalah saya ini rupanya mulai titik terang untuk ke arah yang lebih baik begitu Bu Ai. Terima kasih sekali atas motivasi support jenengan, ini sangat bermanfaat bagi saya Bu untuk menjalankan ombel yang ada di sekolah saya Bu Ai. Sama-sama Bu Ari, jenengan juga sudah hebat, dengan usia yang matang ini masih dipercaya, itu saya yakin pasti. Saya selalu yakin Bu, kalau misalkan
amanah itu tidak salah pundak. Nah, kalau Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan amanah di pundak jenengan, pasti akan menemukan solusi untuk menjalankannya. Semoga sukses ya Bu untuk kombel di sekolah. Terima kasih Bu Ai, itu yang doa selalu saya harapkan. Tapi saya mohon kalau ada apa lagi permasalahan apa, saya minta waktunya ya Bunda ya. Siap, Terima kasih karena saya melihat panjenengan adalah sosok guru muda yang potensi gitu. Makanya saya jauh-jauh ke sini untuk menemui jenengan dengan permasalahan saya ini. Terima kasih. Semangat terus Bu Ani. Ada lagi yang ingin jenengan sampaikan? Masih ada gejala? Saya kira untuk sementara ini dulu, ini saya coba jalankan sesuai apa pembicaraan kita ini ya. Iya, Terima kasih sekali. Berarti sampai di sini dulu ya Bu percakapan kita. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat terus ya Bu Ari. Siap. Siap. Assalamualaikum Bu Ai, kita ketemu lagi setelah kegiatan coaching yang dilakukan Bu Ai tadi. Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana Bu kegiatan coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar Bu, meski saya tadi sempat khawatir, saya seperti takut gitu Bu, apa kira-kira saya itu bisa melakukannya dengan baik, karena kan yang saya coaching ini kan lebih senior Bu daripada saya. Tapi tadi saya melihat sudah cukup baik Bu, sudah baik sekali. Ya. Sebelum penutupan, saya ingin memberikan pertanyaan terkait indikator yang telah dilaksanakan Bu Ai tadi. Apakah sudah dicapai indikatornya? Tadi saya telah melakukan coaching dengan alur kita Bu, saya tadi dengan Bu Ari, saya rasa saya sudah menguraikan tujuan, saya juga sudah menguraikan identifikasi masalah, kemudian saya sudah menguraikan rencana aksi, dan juga saya sudah menuntun Bu Ari untuk tak bertanggung jawab dan berkomitmen seperti itu Bu. Kemudian tentang tadi saya kan ingin kehadiran penuh, saya rasa saya sudah, meskipun tidak sepenuhnya, atau bagaimana Bu tadi saya jenengan melihat saya seperti apa? Ya, tadi saya mengamati Bu Ai ini sudah melaksanakan alutsista yang dilaksanakan, ya, melaksanakan coaching dengan alutsista, dan juga kompetensi yang diinginkan Bu Ai ini tadi kan menghadirkan presensi ya. Kehadiran penuh saya lihat juga Bu Ai ini sudah melaksanakan hal tersebut. Terus saya ingin tanya lagi Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Ai ini dalam melaksanakan coaching selanjutnya? Nah, selanjutnya Bu, kan ini tadi dari 3 kompetensi saya kan memilih presence. Berarti selanjutnya saya akan mengembangkan 2 kompetensi yang belum saya fokuskan hari ini, yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Itu Bu, harapannya kedepannya saya itu bisa kreatif dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coaching seperti itu. Ya Bu Ai, nah, itu dikembangkan lagi ya Bu Ai kompetensi tersebut. Saya kira ada pertanyaan lagi untuk itu dalam coaching ini. Sepertinya tidak Bu. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobservasi saya, melihat saya tadi. Kemudian terima kasih juga masukan-masukan yang Bu Nani berikan. Kemudian terima kasih juga sebelumnya tadi Bu Nani sudah memberikan semangat kepada saya, sehingga coaching hari ini berjalan cukup lancar Bu, seperti itu. Saya juga berterima kasih Bu Ai sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengobservasi jenengan dalam melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Ai ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Nani. Sama-sama Bu Ai.